Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dari Lukas pasal 4 ayatnya 38 sampai 44. Lukas pasal 4 ayatnya 38 sampai 44. Nanti Bapak Ibu terkasih, teman-teman pemuda boleh sempatkan baca secara spesifik secara pribadi, tetapi yang pasti bacaan ini merupakan salah satu bagian yang meneguhkan orang-orang saat itu, khususnya para murid ya, ketika Yesus menunjukkan identitasnya kepada orang-orang di Nazaret bahwa ia adalah Mesias, maka bacaan Lukas yang sebenarnya sebelumnya ayat 31 sampai yang 44 ini menegaskan bagaimana sebenarnya Mesias itu berkuasa. Nah, salah satu wujudnya adalah ia berkuasa atas sakit dan setan-setan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, ketika kita baca ini, maka secara iman kita akan diteguhkan bahwa sungguh di dalam Yesus ada kesembuhan. Sungguh di dalam Yesus akan ada pembebasan dari setan-setan ataupun iblis yang menggerogoti manusia gitu ya. Saya ingat sekali ketika saya waktu kecil, kalau saya mimpi buruk, Bapak Ibu terkasih, teman-teman pemuda, saya dalam mimpi itu ingat beberapa kali pasti bernyanyi lagu ini. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ini lagu yang saya melihat guru sekolah minggu saya dulu berhasil menanamkan buat kami anak-anaknya gitu ya, anak didiknya. Dan bacaan hari ini pun meneguhkan bahwa Yesus ketika ia menyembuhkan orang-orang dan mengusir setan, ini ada hal menarik yang sebenarnya Tuhan Yesus ingin tanamkan ataupun berikan pembelajaran kepada orang-orang saat itu. Karena seperti yang kita tahu bahwa ketika orang sakit, maka orang akan berusaha mencari cara untuk sembuh, mencari info untuk bagaimana caranya bisa pulih gitu ya. Dan di zaman konteks Yesus pun itu sudah banyak sudah banyak pengalaman-pengalaman yang realitanya orang sakit diarahkan ke suatu tempat. Orang sakit diarahkan dengan sesuatu yang kamu harus buat ini supaya kamu sembuh gitu ya. Bukankah hal seperti itu juga ada sampai sekarang gitu ya? Bahwa ada orang yang menganggap kalau mandi di sungai ini akan sembuh, atau berada di sebuah tempat yang khusus maka akan sembuh gitu ya. Nah, Yesus sedang menanamkan kepada orang, bahkan kita saat ini, ketika kita ingin memperoleh kesembuhan yang sejati, maka secara spiritual sumber yang sejati itu adalah Yesus Kristus. Hal utama yang kita datangi adalah Yesus Kristus, ataupun doa kita secara pribadi itu pasti ke Allah yang menjadi sumber kehidupan kita. Maka Bapak Ibu terkasih, teman-teman pemuda, saat ini kita pun diteguhkan. Di tengah-tengah pandemi ini ada banyak pergumulan, bahkan ada di antara jemaat kita yang juga sedang sakit dan pemulihan. Maka secara pribadi kita wajib datang dan meminta kepada Yesus Kristus yang menjadi sumber kehidupan kita. Di dalam kita meminta kepada sang sumber kehidupan itu, tentu upaya-upaya dapat kita lakukan, dan secara dokter, makanan, minuman itu wajib kita ikuti gitu ya. Tetapi sekaligus di tengah-tengah pandemi ini
saya melihat bahwa beriman kepada Yesus itu bukan berarti akhirnya kita tidak mengikuti protap, yang akhirnya kita dengan percaya diri kesana kemari dan begitu luar biasanya melakukan banyak hal, tapi sebenarnya kita sedang tidak menjaga diri keluarga dan orang sekitar kita. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita perkuat iman kita dengan penuh rendah hati, kita bersandar kepada Dia yang menjadi sang sumber kehidupan kita, sang sumber penolong kita, sang sumber mukjizat dalam kehidupan kita. Dalam iman kita yakin COVID-19 ini akan berlalu, tetapi dalam hikmat kita sebagai pengetahuan manusia kita juga berupaya untuk memutuskan mata rantai COVID-19. Tuhan memampukan kita, Tuhan menolong kita. Amin.